Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat. Pada pagi yang cerah ini kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sedikit akan kita jelaskan. Mari kita dengarkan Al-Ustaz Syam untuk membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Arti sholat dengan rukunnya, sholat dengan syaratnya, sholat yang baik, sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dan sholatnya dengan mengeluarkan zakat, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in. Dan Allah mengatakan ruku, artinya tundukkan. Di sini ulama berpendapat warka'un di sini ya ruku seperti orang sholat, tapi juga bermakna tunduklah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat nikmat. Maka kita akan dengarkan ayat-ayat selanjutnya daripada Ustaz Syam. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan juga di sini Allah menekankan, mengajarkan kepada kita untuk artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah untuk bersabar dengan taatan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sholat dengan sabar, melakukan sholat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan jangan pandang enteng. Dengan sholat, dengan sabar ini pegangan kita agar kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha lakabirah. Dan ini berat bagi orang yang kurang imannya kepada Allah. Tapi orang yang beriman dengan sabarnya, dengan sholatnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dengarkan ayat selanjutnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Masya Allah. Dengan ayat yang begitu indah ini Allah menjelaskan tidak ada seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang paling zalim kecuali mereka yang mencegah orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencegah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melarang orang-orang yang untuk dekat sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian orang, maksud daripada ayat ini, untuk masuk ke masjid, menghancurkan masjid, merusak masjid, melakukan hal-hal yang tidak bagus di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini hati-hati. Mereka dengan sifat yang seperti ini
akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan hal-hal yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi ayat ini adalah suatu peringatan. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang selalu mengajak kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang yang selalu untuk zikir dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merusak tempat orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Artinya memang benar-benar Bib, kalau bisa kita jadi orang yang baik justru mengajak kepada kebaikan ya, bukan menghalang-halangi ya. Jazakallah khair, terima kasih banyak juga Ustadz Maulana, Ustadz Syam, terima kasih banyak. Nah, habis ini kita akan memberikan kesempatan kepada ketawa, kenapa Bu? Lucu ya, Ustadz Syam saya panggil Ustadz Maulana, saya mau suka salah ngomong Bu, maafin ya Bu ya. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah untuk bertanya, karena kayaknya tadi masih banyak banget yang pengen nanya sama guru-guru kita. Coba siapa aja yang mau nanya? Waduh tuh banyak banget, coba-coba. Tadi udah di belakang saya, udah. Berarti sekarang coba angkat tangan dulu Bu, mana? Coba lihat sebelah kiri, sekarang sebelah kiri atau kanan ya? Sebelah kanan aja deh, oke. Bu silakan, mau nanya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Utin dari Majlis Ta'lim Al-Ulum, Kota Serang. Pertanyaannya Bu? Ya, begini Pak Ustadz, saya mau tanya. Ustadz, kenapa saat sholat bacaan surat yang pertama harus Al-Fatihah? Seberapa pentingkah dan bagaimana pembacaan yang benar pembacaan surat Al-Fatihah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaan, jadi kenapa yang wajib itu adalah surat Al-Fatihah ya? Kenapa nggak surat yang lain gitu ya? Iya. Baiklah kalau gitu Ustadz Maulana, mohon deh sekalian tausiahnya. Kenapa sih yang wajib itu adalah surat Al-Fatihah Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Di 7 Zulqaidah hari ini dan ayatnya surah Al-Fatihah ada berapa Bu? 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi kalau salat harus syaratnya, rukunnya salat itu adalah salah satu dari 13 adalah masuk surah Al-Fatihah yang harus dibaca 7 ayatnya berulang-ulang. Bukan saja satu salat, tapi setiap rakaatnya. Sekali lagi, setiap rakaat. Kalau surah yang lain boleh dipilih, tapi kalau Al-Fatihah tidak. Memang surah Al-Fatihah. Kalau kenapa surah Al-Fatihah? Karena dalam surah Al-Fatihah mengandung makna seluruh isi kandungan Al-Quran. Jamaah. Yeay! Kenapa salat? Kenapa bacaannya? Mohon maaf kepada semuanya. Kalau berbicara tentang salat, tentang keutamaannya, itu luar biasa. Karena sudah bukan aja masuk rukun, tapi dibaca setiap rakaatnya. Setiap rakaatnya. Sekarang, cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya harus tertib. Saya senang tadi penjelasan dari Habib. Mendetail, tertib, dan bagus. Jadi harus tertib bacaannya. Maksudnya apa? Berurut-urut ayatnya. Bukan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tidak berurut. Bolak-balik tidak bisa. Makanya mohon izin kepada semua orang yang membaca Al-Fatihah harus berurut dari ayat pertama sampai walad dolin. Harus. Dan mohon izin bacaannya tidak bisa harus tidak boleh berhenti ya. Harus tertib. Harus tertib. Tidak boleh berhenti terlalu lama sampai ada tadi ada bersin. Tadi kan disampaikan pas banget tadi ada bersin. Dan mohon maaf kalau bisa minta tolong bacaannya harus jelas. Baik huruf-hurufnya maupun tanda. Kalau sasam enak. Kalau saya enggak enak kedengaran suara saya. Saya tahu diri. Dan membaca setiap ayatnya tidak ada kesalahan bacaan. Dan dibaca pada posisi berdiri. Tidak boleh pada posisi duduk sebagaimana tadi takbir. Makasih banyak. Mohon izin dan surah Al-Fatihah semua hurufnya harus diperdengarkan. Tidak boleh ada yang diperdengarkan, ada yang tidak. Walau min
Nggak bisa. Mohon izin. Ada yang menarik ini. Ketika kita lagi sholat, lalu ada ini permainan, ada candaan di pesantren tapi jadi ilmu, candaan ilmu fikih. Ada orang sholat bu jatuh dinding, batal sholatnya. Maksudnya apa jatuh dinding? Dinding jatuh, batal sholatnya. Ada yang lagi sholat, mati lampu, batal sholatnya. Kenapa? Dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ditulis di dinding. Tiba-tiba mati lampu. Waduh, apa bacanya? Kalau surah yang lain, kalau lupa ya udah. Kan minimal 1 ayat kan? Tapi kalau Al-Fatihah harus utuh. Harus utuh. Ibu. Ya. Ibu. Bagaimana? Apa iman aja? Iman makmun sendiri salat berjamaah. Al-Fatihah harus ada. Kecuali kalau masbuk. Cuma dapat rukunya aja. Maka kalau dia berjamaah terus Al-Fatihahnya terlambat. Cuma dapat surah yang lain itu pun ketika sudah ruku. Tapi dia masih dapat rukunya. Maka Al-Fatihahnya diwakilkan oleh imam. Masya Allah. Artinya sepenting itu kita Sepenting memang itu surah harus bisa, Al-Fatihah. kalau bisa mentadaburi Al-Fatihah ya. Saya surah kasih Al-Fatihah. informasi nih buat jamaah haji atau umroh yang berangkat ke Tanah Suci. Coba pergi ke majelis yang ada di Masjid Nabawi. Di Ya. Masjid Nabawi ada kumpulan membaca surah Al-Fatihah. Kita diajarin loh baca Betul. surah Al-Fatihah. Pernah? Ada yang pernah ikut? Ada yang pernah ikut? Biasanya bapak-bapak ini yang ikut. Oh Iya, baik. bermajelis. Bermajelis ya, dan kalau perlu belajar tajwid tahsinnya juga ngajar, ya. Jadi pelajarannya itu baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita disuruh satu-satu. Jadi jangan Dites karena satu-satu. ngerasa kita udah berusia terus jadi nggak mau belajar lagi tentang Al-Fatihah ya. Iya, Justru itu penting dan itu menjadi esensi yang sangat esensial untuk sholat kita supaya jadi lebih sah gitu ya Ustadz Maulana ya. Esensial, ibu tahu nggak artinya? Oke, mendasar baik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, jazakallah khair. Jamaah! Jangan kemana-mana nih, karena setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kita dan juga ada amalan serta doa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sudah